Dari pertemuan yang digelar hari ini, saya harapkan di malam hari ini kita dapat jawaban. Kira-kira hasil pertemuan tersebut akan menghasilkan apa? Apakah secara resmi nantinya PSI akan mendeklarasikan dukungan secara resmi pemirsa kepada Ganjar Pranowo? Karena sebelumnya ini sudah sempat datang ke acara para relawan, para pendukung dari Prabowo Subianto pemirsa. Di studio TV One sudah ada narasumber saya mulai dari politisi senior PDIP Bang Panda Nababan. Selamat malam Bang, apa kabar? Sehat ya? Sehat. Dan juga Mas Habib Rohman di sini mewakili Partai Gerindra dan juga Kang Ujang Komarudin pengamat politik kita. Mewakili PSI, saya sudah tersambung dengan Mbak Isyana yang saat ini saya akan sapa beliau. Selamat malam Mbak Isyana. Malam Mbak Caca. Ya, Mbak Isyana langsung saja dari pertemuan hari ini apakah sudah ada keputusan jadi PSI resmikah kemudian memberikan dukungan kepada Ganjar atau Aki datang juga ke acara pendukung dari Prabowo Subianto seperti apa? Ya, terima kasih Mbak Caca. Seperti yang tadi juga sudah disampaikan oleh Mbak Puan dan Mas Kaisang, pertemuan ini adalah pertemuan pertama antara PDI Perjuangan dengan PSI yang dilakukan dengan suasana yang sangat cair, kemudian juga dilakukan di tempat yang juga bisa ngobrol-ngobrol sambil ngopi, ngeteh, dan makan pisang goreng bersama. Dan tentunya kita masih akan melihat lagi ke depannya seperti apa perkembangan-perkembangan situasi yang terjadi. Karena kalau kita lihat sebagai pertemuan pertama ini, tadi Mbak Puan juga menyatakan bahwa ini adalah pertemuan untuk mencairkan suasana terlebih dahulu, membangun komunikasi, dan nantinya seperti apa ke depannya kita tunggu saja. Karena ada perkembangan-perkembangan ke depan, tentu saja kita harus pantau lebih lanjut dan kita tunggu seperti apa kondisi komunikasi selanjutnya. Kita juga berharap nantinya masih akan ada komunikasi-komunikasi lanjutan. Kita berharap Ketua Umum juga bisa bertemu dan Ibu Megawati nanti sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan juga berkenan bertemu. Dan yang pasti bagaimana menyambung komunikasi dan silaturahmi, dan tadi juga sudah dikatakan juga komunikasi antara kakak dan adik sudah terbuka dan mudah-mudahan kedepannya akan berlanjut dengan komunikasi yang lebih baik lagi. Oke, Bang Panda langsung saja ditanggapi. Sebelumnya ketika PSI menarik dukungan kepada Ganjar di Agustus, PDIP tidak masalah. Ketika Kaisang menjadi Ketua Umum mau ditarik memberikan dukungan kepada Ganjar. Jadi hanya karena Kaisang Ketua Umumnya, anaknya Pak Jokowi, bagaimana Bang Panda? Jadi buat PDI Perjuangan sebenarnya ini sangat sederhana. Dengan kita ada harapan, permintaan anaknya Jokowi ini maju atau mengambil peran ketua PSI dan sebagainya, itu betul-betul oleh Jokowi itu tidak dilakoni. Dalam arti kata jangan dia ikut campur mengatur-atur. Kalau itu yang terjadi, dan kemudian juga dari Kaisang mengait-ngaitkan bapaknya, itu kemudian menjadi tidak sehat. Gitu loh. Jadi biarlah mereka berdiri independen, jangan dipakai kredit-kredit karena anak presiden, atau kemudian menunggu petunjuk bapak, apakah ke Prabowo atau ke Ganjar, itu konyol. Gitu loh. Artinya kita juga harus mengingatkan juga kepada Presiden, moga-moga Jokowi tidak melakukan campur tangan, gitu loh. Tidak menggunakan pengaruhnya, peranannya sebagai bapak dan sebagainya. Biarlah Kaisang itu bebas, merdeka untuk memilih siapa aja dari partainya itu. Dan buat kami sendiri juga tidak masalah. Tidak artinya kemudian ada upaya-upaya supaya menarik, supaya bersimpati ke kita, enggak gitu loh. Jadi itu yang perlu kita ingatkan. Kedepannya nanti jauh lebih baik, jauh lebih sehat. Mereka itu berkembang, baik Kaisang maupun Gibran, mereka berkembang karena jati dirinya. Bukan karena bayang-bayangnya Presiden Jokowi. Atau bukan karena kode-kode atau keterlibatan Jokowi gitu loh. Betul Bang Panda, berarti dari internal PDIP atau Bang Panda sebagai politisi senior tidak terlalu harus juga
Kaesang bersama dengan PSI memberikan dukungan kepada Ganjar seperti itu? Ya enggak juga. Oke, menarik. Enggak juga. Baik. Gitu. Oke, nanti akan saya tanyakan kepada Mbak Isyana. Mbak Isyana, kalau memang tidak sediinginkan seperti itu, jadi sebenarnya siapa sih yang mau memberikan dukungan kepada Ganjar? Memang PDIP ingin menarik atau jangan-jangan PSI yang terlalu pengen ini? Padahal kemarin-kemarin datang di acara Pak Prabowo. Nanti Mas Habib juga menanggapi. Usai jeda berikut. Menarik tadi dari Bang Padana Baban, PSI tidak harus memberikan dukungan kepada Ganjar meski Kaesang sebagai ketua umum. Kalau dari Mas Habib sendiri atau mungkin Gerindra, para pendukung Pak Prabowo, menginginkan PSI tidak sih masuk dalam barisan pendukung? Ya tentu ya. Tentu ya. Sangat berharap ya bro and sis ya PSI ini bisa bergabung dengan Pak Prabowo. Ada dua hal ya. Pertama dari secara objektif dulu dari situasi politik saat ini. Kalau PSI itu mendukung Pak Ganjar atau bergabung dengan PDIP itu sama saja kita memberi gula ke teh manis, Mbak. Karena PDI itu partai yang sudah besar, punya capres cukup kuat, ya kan, didukung Ibu Mega dan lain sebagainya. Saya pikir sudah cukup lengkap lah. Nah, yang kurang-kurang lengkap ini kan Pak Prabowo mau maju sendiri susah, ya maksudnya kan. PDIP nggak terlalu butuh-butuh banget gitu dukungan PSI. Artinya secara objektif ya, PSI itu pasti lebih berharga ketika bergabung dengan Pak Prabowo. Kenapa? Kalau lebih berharga, insya Allah akan lebih dihargai. Nah, gitu ya. Yang kedua, politik Pak Prabowo, politik kami Gerindra adalah politik merangkul. Ya, kami punya empati dan simpati terhadap anak-anak muda ini terutama. Pak Prabowo itu senang sekali kalau ada anak muda cerdas, pintar, punya idealisme, mau terjun ke politik. Itu aja, nggak gabung ke Pak Prabowo. Kalau ada orang anak-anak muda yang membentuk organisasi politik, membentuk partai berpolitik, Pak Prabowo udah senang. Apalagi mendukung Pak Prabowo. Nah itu dia, politik merangkul terutama generasi muda ini yang memang menjadi salah satu praktek politik yang dilakukan Pak Prabowo. Kenapa? Karena anak-anak muda ini kan pandangannya pasti jauh ke depan. Sedangkan kita memang berjuang di politik ini untuk apa? Ya bukan untuk diri kita sendiri kok. Perjuangan politik itu adalah perjuangan puluhan tahun ke depan. Kita ingin Indonesia seperti apa. Nah, semoga ya insya Allah anak-anak muda inilah yang bakal terus dan bisa terus melanjutkan cita-cita yang sedang kita perjuangkan saat ini. Nah itu dia. Jadi kalau Mbak Caca tanyakan mau atau nggak, mau pakai banget. Gitu kan. Kita warm welcome terhadap bro and sis PSI. Ini kan jelas, saya tidak bilang mengatakan secara letterlah bahwa PDIP tidak menginginkan PSI, tapi yang nggak harus juga. Sementara ada partai Gerindra atau barisan pendukung Pak Prabowo mau pakai banget. Lantas apa lagi pertimbangan PSI, Mbak Isyana? Ya Mbak Caca, sampai saat ini tentu saja kami memperhatikan situasi-situasi yang terjadi, tapi memang kita masih menunggu saat yang tepat untuk nantinya menyampaikan dukungan PSI terkait dengan Capres dan Cawapres. Karena sampai saat ini juga kita ketahui bersama bahwa belum ada cawapres yang ditentukan, sehingga kami tetap mengambil sikap ojo ke susu dan tentu saja terus melakukan komunikasi-komunikasi politik dengan berbagai partai, baik yang mendukung Pak Ganjar maupun yang mendukung Pak Prabowo. Kurang lebih seperti itu tuh Mbak Caca sampai saat ini posisi PSI. Iya, yang nanti memberikan keputusan itu siapa? Kaesang atau ayahnya Kaesang, Pak Jokowi? Dari PSI tentu saja pasti akan dibicarakan secara bersama-sama Mbak Caca. Mohon doanya agar nanti kami bisa mengambil keputusan yang paling tepat dan tentu saja yang paling penting siapapun apapun keputusan yang akan kami ambil nantinya, yang paling penting kami akan tetap menjalankan politik yang gembira, santun dan santuy, dan mudah-mudahan pemilu di 2024 dapat berlangsung dengan aman dan damai dan nantinya ke depannya tetap dapat kembali bergotong royong lagi semua pihak seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Mas Kaito. Baik, Kang Ujang, kalau pakai hitungan matematika sudah jelas, yang lebih menginginkan ya dari kubu Pak Prabowo, tapi kenapa masih bimbang PSI? Apa sih faktor X di sini? Ya ada faktor lain ya. Pertama saya melihat kemarin ada bocoran di belakang layar gitu. Antara Pak Jokowi dengan Bu Mega katanya akan rekonsiliasi. Kan hubungannya nggak jelas. Saya dengar ada maksudnya hubungan apa? Hubungan naik turun ini Bang. Hubungan politiknya. Ngaco tuh.
Nah, itu dilihat oleh publik, oleh kita semua, dan analisa kita ke sana, Bang. Nah, itu langsung saya dengar dari anaknya, Bang. Nah, oleh karena itu, dengar dulu. Dalam konteks itu, ini hubungannya dengan PSI. Artinya begini, kalau ini ada rekonsiliasi, kita tidak tahu apakah memang nanti mendukung Pak Jokowi itu ke Pak Ganjar atau tidak. Nah, kan ada kepentingan yang lain, Bang Panda. Apa? Kepentingan Pak Jokowi untuk menjadikan Gibran sebagai cawapres. Ini kan menunggu keputusan Mahkamah Konstitusi. Nah, ini penting. Posisi PSI kenapa sekarang masih main di tengah? Karena menunggu itu. Karena bagaimanapun saya melihat kemarin Pak SBY bertemu nih. Saya melihatnya ya. Bukan hanya sekedar bertemu ini. Saya meyakini menawarkan juga ke Pak SBY kalau saya menganalisanya lebih dalam nih. Menganalisa misalkan karena Pak SBY sudah mendukung Pak Prabowo, Demokrat sudah ada di Pak Prabowo. Nah, kepentingan Pak Jokowi menginginkan katakanlah tanda petik Gibran untuk didorong sebagai cawapres. Maka Pak SBY menjadi penting di situ. Nah, kepentingan itu makanya muncullah istilah kalau nanti ada reshuffle Demokrat masuk atau AHY masuk, karena bisa jadi Pak Jokowi mengatakan bahwa bagaimana Pak SBY dengan sosok cawapres. Kalau saya melihatnya ya, sosok cawapres di Prabowo siapa? Nah, saya meyakini itu diungkaplah secara halus nama Gibran kalau saya mengatakan. Makanya muncullah istilah bahwa ada reshuffle nanti AHY masuk. Dan itu kencang. Nah, maksud saya, Bang Panda, tadi dulu. Maksud saya kalau itu terjadi, ya maka PSI bisa saja kalau Pak Prabowo berpasangan dengan Gibran kan masih andai-andai memang. Tapi ini bisa terjadi kalau MK-nya memutuskan. Maka dalam konteks itu PSI ya bisa ke Pak Prabowo. Peluangnya di situ. Kalau saya melihatnya begitu. Analisamu ini sudah. Baik. Bang Panda, tanggapi? Boleh ditanggapi? Enggak, analisamu ini udah ngelantur. Gimana? Sudah tersesat gitu loh. Gimana? Sangat tidak sehat kita melibatkan Jokowi. Betul. Nanti pendapat Jokowi lah yang memutuskan Gibran mau jadi gitu. Itu jahat itu. Terus terang aja. Kasihan, hormatilah Jokowi itu. Hormatilah keapaan keluarga itu. Nanti Kaisang akan tanya bapaknya. Kaisang akan mengatakan apakah ke Prabowo atau berhentilah yang begitu-begituan. Ya, Bang. Dengar dulu. Ya. Aku kasih tahu terutama pengamat-pengamat. Berhentilah mendramatisir satu hal yang sama sekali tidak sehat dan tidak betul terjadi. Seakan-akan Jokowi ini berambisi begitu memainkan dua anaknya berpolitik, mendorong supaya ini, menentukan ini, sehingga hubungannya dengan Mega jadi mengkosong semua itu. Gitu loh. Kalau ada 5% aja betul masih lumayan. Sama sekali. Terkecuali pengamat ini yang berikan komentar baru seminggu nginap di Tekumar, kemudian seminggu di Bogor. Mendengarlah diskusi hati ke hati, ngomonglah. Nggak ada. Kita juga supaya sehat demokrasi ini, janganlah kait-kaitkan Kaisang itu dengan Jokowi. Jangan kait-kaitkan Gibran dengan Jokowi. Mereka sudah anak yang dewasa, sudah anak menentukan. Ya, Abang melihatnya begitu. Loh, bukan melihatnya begitu. Kita ngomong sama Jokowi kok. Baik, Bang Panda. Bukan kita lihatnya begitu. Bang Panda, kalaulah mungkin kita sekarang kita selesai hubungan antara Kaisang dengan Pak Jokowi. Lantas kalau dari Ibu Mega sendiri, suasana kebatinan Bu Mega dengan masuknya Kaisang itu seperti apa? Mau ditarik atau tidak sih? Mega itu sangat menghormati otonomi daripada keluarga-keluarga. Sejauh yang ku kenal Mega tidak sejahil itu, seiseng itu untuk nyampur-nyampuri begituan. Ya sama dengan dia juga tidak suka orang nyampur-nyampuri anaknya Puan atau Prananda. Iya kan? Itu dan aku sama sekali tidak melihat ada indikasi ke situ. Gitu loh. Sehingga dikait-kaitkan Mega kemudian enggak lah. Oke. Baik, ini jadi menarik ketika memang posisi dari Ibu Mega dengan masuknya Kaisang di PSI seperti itu. Tidak ada keinginan untuk menarik karena anak dari Pak Jokowi. Karena memang ada implikasi yang mungkin timbul jikalau memang PSI bergabung kepada PDIP. Jadi hilal pertemuan antara Kaisang dengan Ibu Mega mungkin terjadi tidak ya? Kalau sudah bertemu kan arahnya koalisi. Apa kabar nanti di sini Pak Prabowo? Sesaat lagi. Ya, saya kemudian kembali di Apa Kabar Indonesia Malam. Dan mungkin saya ingin ke Mbak Isyana terlebih dahulu. Mbak Isyana, kalau memang sudah begini apa yang disampaikan oleh Bang Panda, sebenarnya masih optimis nggak sih dari PSI sendiri mau ketemu Bu Mega, terjalin koalisi, benar-benar kemudian banting setir lagi kepada Pak Ganjar, seperti apa? Saya rasa dalam politik itu segala sesuatu kan mungkin terjadi ya Mbak Caca. Jadi dari kami sekali lagi saya hanya bisa menyampaikan bahwa kami
tengah terus melihat bagaimana perkembangan situasi dan yang pasti ditunggu saja perkembangannya seperti apa dan arah dukungan PSI nantinya akan kemana. Karena sampai saat ini kami juga memang betul-betul belum mengambil keputusan apapun Mbak Caca dan memang sepertinya ditunggu-tunggu sekali keputusannya, tapi yang jelas sampai saat ini kami mohon maaf sekali belum dapat memberikan jawaban yang pasti. Mbak Isyana. Karena kami masih melihat bagaimana perkembangan situasi ke depannya begitu Mbak Mbak Caca. Isyana, kalau catatan saya sudah ketemu dengan Pak Prabowo, hadir di acara barisan pendukung Pak Prabowo lebih dari 2 kali atau 3 kali. Ibaratnya kalau dalam ilmu pacaran ini harusnya udah benar-benar pacaran nih, tapi ternyata tidak gitu. Ini PHP doang, PSI itu seperti apa? Mbak Caca kalau udah ketemu 3 kali langsung pacaran nggak Mbak Caca? Iya dong. Oh gitu. Baiklah, tapi kalau dari kami sendiri memang saat ini sikap PSI betul-betul jika ada undangan dari partai politik, dari teman-teman Gerindra, dari teman-teman Demokrat, kami akan berusaha sekali untuk menghormati undangan tersebut dengan cara menghadirinya. Dengan demikian, maka dari itu kita lihat seperti yang sudah disampaikan oleh Mbak Caca, kami sudah pernah datang ke beberapa pertemuan dan juga sampai saat ini juga kita lihat hari ini juga sudah ada pertemuan dengan Mbak Puan yang merupakan pertemuan pertama antara PDIP dan PSI sebagai sebuah pertemuan yang tadi digambarkan sebagai untuk mencairkan suasana dan pertemuan antara kakak dan adik. Tapi bagaimana keputusan ke depannya ya kita tunggu saja perkembangan politik ke depannya, bagaimana siapa-siapa saja cawapres yang akan dipasangkan dengan masing-masing capres untuk agar nantinya PSI bisa mengambil keputusan secara tepat dan mudah-mudahan adalah keputusan yang terbaik dan bisa tetap membawa semangat pemilu dengan damai. Dan seperti yang tadi Mbak Puan katakan, siap bertanding dan juga siap bersanding. Itu menjadi sesuatu yang sangat penting karena setelah pemilu selesai tentu saja kita harus mengedepankan politik gotong royong seperti yang tadi dikatakan oleh Mas Kaisang. Iya. Jadi tampaknya saya yang terlalu jadul gaya pendekatannya pemirsa. 3 kali bertemu itu belum tentu pacaran untuk anak muda zaman sekarang. Berarti Pak Prabowo atau mungkin Gerindra kegeeran. Mereka datang belum memberikan dukungan. Jadi gini, dalam politik kita itu ya, terutama di Indonesia, one man, one vote. Suara satu orang saja penting. Jangankan partai politik besar seperti PSI. Banyak sekali anggota DPRD-nya, bahkan di DKI mereka kalau nggak salah 12 orang ya. Kemudian juga punya ribuan anggota DPRD seluruh Indonesia, punya barisan tokoh muda yang punya pengikut masing-masing jutaan orang, gitu kan ya. Jangankan seperti PSI, satu orang saja, misalnya Mbak Caca saja, kita sangat berharap, ya kan, apapun kita lakukan Mbak Caca supaya kepada Mbak Caca supaya Mbak Caca bisa memberikan dukungan, ya apapun dalam konteks normatif ya. Jadi itulah politik kami politik merangkul. Kalau toh, ya ini dia, kan ada batasnya. Kalau toh bro and sis PS ini pada saatnya punya pilihan yang berbeda dengan kami kan tetap harus menghormati. Kita sebagai anak bangsa, kata Pak Prabowo, perbedaan pilihan jangan membuat kita terpecah belah. Tapi ada satu frekuensi besar yang kita sama. Bahwa pemerintahan saat ini sudah bagus, capaian yang sangat bagus dan harus dilanjutkan. Jadi kita target maksimal tentu berharap mereka ikut bergabung dengan kita. Kalau toh nggak ada masalah juga, bagus kita dalam satu frekuensi yang sama. Bang Panda tanggapi gaya dari PSI, berikan dukungan kepada Ganjar, dicabut, datang ke acara Pak Prabowo tapi belum memberikan dukungan, merapat lagi ke PDIP. Baik tidak? Atau mungkin PDIP suka tidak sih dengan style ini atau nggak konsisten nih? Enggak, ini kita mau kasih tahu aja. Kenapa kita bungkus dengan kata-kata yang membingungkan? Ini soal bagaimana berhitung. Kalau kami pilih Ganjar, untung nggak partaiku. Kalau aku pilih Prabowo, untung nggak partaiku. Terkatrol nggak? Itu aja. Ngapain pula kasih analisa-analisa macam-macam. Ini soal bagaimana mau bermanfaat, beruntung, bisa menarik kepentingan yang lebih baik untuk ini. Itu aja. Jadi nggak usah dibungkus-bungkus dengan cerita-cerita ini. Jadi kalau dari kami terus terang aja, ini ada juga pengalaman kami, ada partai mendukung Prabowo, kemudian di lapangannya mendukung Ganjar. Ada kan tingkat DPD-nya membuat statement.
mendukung Ganjar gitu. Ada macam-macam variasi. Jadi bukan berarti langsung terus struktural gitu loh. Nah, kedemikian juga saya pikir apa yang disampaikan oleh tadi, yang disampaikan itu jujur aja lah, sudahlah. Kami lebih beruntung dengan ini. Kalkulasi kami begini. Kami tidak usah pakai idealisme. Oke, menarik. Dan kemudian nunggu-nunggu, kemudian berkunjung. Ini soal taktik bagaimana biar menang. Iya dong. Iya. Kang Ujang, ujung-ujungnya partai bagaimanapun juga akan menjadi partai. Mereka akan berhitung kalkulasi kepentingan, bisa menang atau tidak bersama dengan ini. Padahal PSI terkenal dengan idealismenya. Bagaimana Kang Ujang? Saya sepakat dengan Bang Panda dalam Kanhiri. Pertama, rasionalitas. Artinya dicari kalkulasi untung ruginya, menang kalahnya. Pasti itulah yang pertimbangan utama. Berkoalisi adalah ingin menang. Oleh karena itu ya PSI nanti mencari siapa? Apakah Pak Prabowo ataukah Pak Ganjar? Dua ini kan, kalau ke Pak Anies katakanlah tidak ya. Yang kedua ini soal kepentingan pragmatis. Ya kan soal tidak ada makan siang yang gratis kan. Who gets what, when, and how. Siapa mendapat apa, kapan dan bagaimana kan itu. Kerangka politiknya di situ dasarnya. Yang ketiga ya taktis saja. Dalam konteks kepentingan taktis seperti apa. Oleh karena itu PSI ya tentu akan berhitung ulang ya dalam konteks itu. Apakah memang tadi ingin menang atau seperti apa. Dalam konteks itu ya basis ideologis, basis idealis itu biasanya terabaikan dalam konteks tiga hal ini. Dan dalam konteks itu saya pernah berdiskusi juga dengan para guru besar. Saya bilang, apakah ada partai yang berbasis ideologi ya lalu mengimplementasikan ideologisnya? Ya ada perdebatan di situ. Nah dalam konteks realitas lapangan maka yang namanya ideologis itu mohon maaf agak tergeser, terabaikan oleh kepentingan pragmatis, rasionalis dan taktis tadi. Dan itu realitas yang harus kita hadapi di lapangan begitu, Mbak Caca. Oke, Mbak Isyana boleh tanggapi dikit. Jadi idealisme dari PSI itu hanya bungkusnya saja, ujung-ujungnya memang pengennya menang, masuk parlemen, seperti itu Mbak Isyana? Tentunya idealisme akan terus kami junjung dengan tinggi, tapi pada saat yang bersamaan kami juga harus melihat bagaimana apa-apa saja yang harus dilakukan. Karena bagaimana untuk bisa menerapkan idealisme PSI itu sendiri, kami sangat ingin agar nantinya PSI betul-betul bisa masuk ke parlemen dan memperjuangkan berbagai program-program yang ingin diperjuangkan oleh PSI, termasuk mengawal anggaran seperti yang sudah kami lakukan di DKI Jakarta. Namun sayangnya saat ini kami belum bisa melakukannya di parlemen, di Senayan, dan mudah-mudahan nantinya di 2024 PSI dapat mendapatkan kepercayaan dan bisa lolos parliamentary threshold 4%, begitu Mbak Caca. Oke, nanti saat lagi saya akan tanya tanggapannya dong Bang Habib, Mas Habib, bahwa kalaulah saat ini PSI masih menimbang, kemungkinan besar juga masih menimbang. Ini mungkin nggak sih Pak Ganjar kemudian menang gitu? Pasti seperti itu kalkulasinya. Seberapa yakin meyakinkan PSI bahwa bersama dengan kami mungkin menang, itu nanti saat lagi pemirsa di Apa Kabar Indonesia Malam. Ya, kalaulah PSI bersama dengan Kaesang masih menimbang antara ke PDIP ataupun juga ke Pak Prabowo, itu artinya bisa dua kemungkinan. Belum tentu berikan dukungan kepada Pak Prabowo menang, atau juga masih gak enak hati nih Kaesang. Ayahnya kan di PDIP, ini seperti apa? Ya itu dia, kita menghormati. Ya bagaimanapun PSI itu adalah satu entitas politik yang merdeka. Mereka berhak menentukan arah politiknya. Naluri kita sebagai partai yang mengusung capres tentu berharap dan berikhtiar menarik ya PSI agar bergabung dengan kita. Oke, di lain sisi memang tarik-menarik ini tidak hanya terjadi di PSI, Bang Panda. Boleh dong berikan saya informasi dan juga kepada pemirsa. Kemarin momen pertemuan antara Puan dengan Pak JK ini sebenarnya dalam hal apa? Mengingat bahwa kencang kemungkinan Pak JK ini ke barisan Amin, seperti apa? Jadi terus terang aja Pak JK ini unik. Punya hubungan khusus tersendiri dengan PDI Perjuangan. 10 tahun yang lalu Puan itu diutus oleh Ibu Mega bersama Cahyokumolo mendatangi rumahnya di Dharma Wangsa dan meminta dia menjadi calon wakil presiden. Dan waktu itu terus terang JK cerita ke saya dengan kedatangan itu, JK itu terkagum-kagum sama Ibu Mega. Bagaimana bisa ada partai yang cuma 2%, 3% maju jadi Megawati tidak mau maju jadi capresnya. Itu ngomong. Nah bahwa kemudian JK itu
semua orang tahu dia pro Anies, senang dengan Anies, itu pun secara terbuka JK sampaikan waktu gubernur itu, pemilihan gubernur itu, saya tahu betul waktu itu JK cerita ke saya, dia sampaikan ke Jokowi, dia sampaikan ke Ibu Mega bahwa dia memihak kepada Anies gitu loh. Jadi JK ini hubungannya sangat khusus dengan dengan PDI Perjuangan, mempunyai tali persaudaraan tersendiri lah, dan itu sudah teruji. Baik. Jadi aku sendiri secara pribadi waktu beliau itu wakil presidennya si SBY, itu saya waktu itu ketua fraksi PDI Perjuangan di DPR, dia lebih banyak menghubungi saya, bukan Andi Matalata fraksi Golkar gitu loh. Artinya jadi Yusuf Kalla ini punya, jadi dengan katakanlah Puan ketemu ini lain keakrabannya gitu loh, udah punya histori. Beda Ya, dengan beda, iya, dan sudah lebih terbuka, sudah lebih begitu loh. Kang Ujang, kalau kita jahit dengan momen pertemuan antara Kaesang dan juga Mbak Puan hari ini, tampaknya ini memang merupakan safari politik dari Puan membawa dengan PDIP bertemu dengan siapa saja. Belum tentu memang nanti pasti PSI ditarik masuk ke barisan PDIP. Seperti itu kan? Iya kan, memang Ibu Puan atau Mbak Puan punya tugas dari Ibu Megawati kan untuk menjalin koordinasi dengan semua partai. Dan itu dilakukan oleh Mbak Puan termasuk dengan Mas Kaesang gitu. Nah, dalam konteks itu apakah nanti bisa menarik koalisi, ya belum tentu. Misalkan kayak kemarin Mbak Puan dengan AHY ramai itu kan pemberitaan, tahu-tahu kan tidak jadi berkoalisi juga dengan PDIP. Jadi dalam konteks itu ya semua serba mungkin. Jadi mungkin bisa bergabung, juga mungkin tidak. Tadi ada pengalaman sebelumnya antara Mbak Puan dengan Pak AHY. Artinya Demokrat tidak ke PDIP tetapi ke Pak Prabowo. Dalam konteks itu saya melihat PSI juga sama ya. Arahnya kemana tentu tadi akan mengkalkulasi secara matang. Hitung-hitungannya karena tadi rasionalitas politik itu ingin menang. Ya, tidak ada yang ingin kalah, oleh karena itu ya perhitungan yang objektif, yang rasional, yang matang itu perlu dilakukan oleh PSI. Singkatnya, mana yang lebih menguntungkan untuk PSI? Bergabung bersama dengan PDIP, ada bayang-bayang Pak Jokowi di sana, atau juga ke Pak Prabowo? Ya, saya sih melihat ada hitungan-hitungan, misalkan terkait dengan elektabilitas. Jadi ukur dulu dong. Elektabilitas capresnya Pak Prabowo berapa, Pak Ganjar, hingga akhir nanti ya. Yang kedua kan harus tahu dulu siapa cawapresnya, dari Pak Prabowo, dari Pak Ganjar kan belum ada. Ini kan harus dilihat juga. Jadi dalam konteks dua variabel ini juga kan PSI juga tidak langsung gaspol gabung, harus melihat kualitas atau elektabilitas yang tinggi ya dari kedua capres yang ada, misalkan yang didukung, yang akan ya karena arah dukungan PSI itu apakah ke Prabowo atau Pak Ganjar. Nah, lalu tadi saya katakan kalkulasi lainnya apa yang paling penting ya soal kalau Pak Jokowi saya melihat ya. Memang saya mengatakan begini, subjektif. Mungkin Bang Pandamaban nggak sepakat dengan saya. Saya selalu mengasosiasikan bagaimana kan Mas Kaesang itu anak presiden, punya privilege dan itu diakui. Nah dalam konteks itu saya melihat, apakah nanti dapat restu atau tidak saya tidak tahu lah ya. Tapi dalam konteks kalkulasi politiknya, langkahnya itu ya harus jelas dalam konteks kalkulasi secara matang saja. Okay. Rasional saja lah dalam konteks memihak itu. Jadi kalkulasinya nanti siapa cawapresnya Pak Prabowo, siapa cawapresnya Pak Ganjar, lalu elektabilitasnya sampai mana nih pasangan ini. Itu penting. Yang saya tidak setuju kalkulasi dikait-kaitkan dengan Presiden Jokowi. Silakanlah bikin analisa, tapi jangan dikaitkan karena Jokowi setuju ke Jokowi apa tidak. Ini dua-dua udah dewasa, dua-dua sudah ini gitu loh. Nggak usah dijadul-jadulin lagi. Dan juga saya minta juga Jokowi juga disiplin. Jangan pula dia di belakang layar cawe-cawe gitu loh. Nah itu sepakat kita. Loh, enggak betul. Sepakat. Tapi berarti kalau dari internal nggak ada cawe-cawe? Enggak. Kan Pak Jokowi kader PDIP nggak ada ya Pak? Enggak ada. Oke. Mbak Isyana boleh dong ditanggapi bahwa sebenarnya kalaulah PSI masih punya keinginan untuk memberikan dukungan kepada Pak Ganjar, karena sebelumnya itu kan sudah menarik dukungan nih dan memberikan dukungan lagi ketika bersama dengan Kaesang. Ini seakan-akan PSI nggak bisa lepas dari bayang-bayang Pak Jokowi atau bagaimana ini? Ya sampai saat ini salah satu
yang memang menjadi alasan pendirian PSI adalah karena kekaguman kami pada Pak Jokowi. Bahwa kami memang melihat Pak Jokowi sebagai seorang pemimpin yang betul-betul hadir kerja untuk rakyat. Dan itulah yang membuat Ya, PSI nggak usah terus dikut-ikutkan berjalan Jokowi dong. sampai hari ini. Dan bagaimanapun juga kita ingin agar nantinya ke depannya pemimpin yang akan meneruskan tongkat estafet dari Pak Jokowi ini adalah pemimpin yang bisa meneruskan program-program yang punya sudah rasa diinginkan percaya oleh Pak Jokowi. diri, punya rasa percaya diri, tidak usah lagi dilibat-libatkan Jokowi. Kasihan Ya, salah, Jokowinya, Pak Panda. karena Jokowi atau dengan Jokowi jangan dong. Berdiri Kenapa nggak sendiri boleh? gitu loh. Kenapa nggak boleh, Bang? Iya, dia presiden, Iya, siap salah, dia Pak Panda. kemudian Tapi memang apanya kami gitu. melihat bahwa Pak Jokowi Ngapain? memiliki kepemimpinan yang luar Kayak biasa. nggak punya dan itu percaya membuat diri kami gitu ingin- loh. Iya, kami Tolonglah memang mulai melihat hari bahwa- ini ke depan jangan kait-kaitkan Presiden Jokowi. Oke. Iya. Siap salah, Pak Restu Panda. Presiden Jokowi. Kita menjerumuskan dia gitu loh. Oke. Ke politik praktis. Mbak Isyana, saya juga ingin bertanya ya, masih terkait dengan ini bahwa masih ada relasi karena memang PSI begitu dekat dengan Pak Jokowi. Tapi ketika eranya giring, ada beberapa langkah dari elit PSI, salah satunya mengkritik beberapa elit dari PDIP bahkan juga elit lainnya. Kaisang meminta maaf untuk hal tersebut. Ini sudah persetujuan dari para kader PSI atau seperti apa? Seakan-akan sudah mengkritik, ditarik lagi kemudian. Merasa salah dengan kritik sebelumnya. Ini seperti apa? Dalam politik ini kan juga harus jadi catatan ya. Seperti apa Mbak Isyana? Ya, seperti yang disampaikan oleh Mas Kaisang bahwa kita ingin agar ke depannya politik ini menjadi politik yang gembira, santun, dan santuy. Sehingga apa yang pernah dilakukan oleh PSI di masa lalu, seperti yang tadi sudah disampaikan juga dan sudah disampaikan kepada media, bahwa Mas Ketua Umum menyampaikan permohonan maaf jika di masa lalu ada hal-hal yang disampaikan oleh kader-kader PSI, baik secara pribadi biasanya ya, yang dilakukan secara pribadi, kemudian bertentangan atau berseberangan dengan semangat pemilu damai dan politik gembira, santun, dan santuy. Kedepannya kami akan berusaha untuk lebih mengedepankan politik yang santun dan santuy itu ke depannya Mbak Caca, supaya nantinya politik damai benar-benar dapat diwujudkan di pemilu 2024 mendatang. Baik, Bang Habib, ini momen sebelum bertemu dengan Ibu Mega ini, apa ada keinginan dari Gerindra untuk ketemu dulu lah, ini mungkin harus deal-dealan, ini proposal harus mantep betul, ini mungkin bisa merapat ke Pak Prabowo, Mas Habib. Ya, kami sangat terbuka ya kepada rekan-rekan PSI mau ketemu kapanpun sesuai jadwal yang bisa ya, Pak Prabowo dan para ketum PSI. Bahkan kan Pak Prabowo sudah bilang akan mengundang Pak Kaisang ke Hambalang. Itu waktu yang ketemu di mana itu kan kemarin ada satu acara ketemu, main dong ke Hambalang. Artinya memang undangan sudah disampaikan, tinggal dicocokkan jadwal yang longgar ya rekan-rekan PSI kapan bisa hadir untuk diterima oleh Pak Prabowo. Gitu. Oke, kalau ketemu dengan Ibu Mega, Bang Panda mungkin tidak ini dalam waktu dekat? Ya mungkin aja. Ya. Yang paling menggembirakan kita, keindahan bahwa silaturahmi yang terjadi antar tokoh, antar partai itu mempererat makin bangsa ini bersatu. Ya. Itu kita gembira gitu Ya, loh. baik. Tidak ada tercermin permusuhan, tidak ada tercermin Baik. semacam satu persaingan sebagainya. Disinilah kita belajar bisa bahwa politik itu cair, bertempur kali-kali belum tentu jadian. Jadi jangan GR dulu, segala kemungkinan bisa terjadi. Mbak Isyana terima kasih, Mas Habib terima kasih, Bang Panda terima kasih, Kang Ujang terima kasih. Agita, kita ada apa ini sesaat lagi? Iya, sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Malam kita juga bertepatan dengan hari ulang tahun TNI yang ke-78 akan semakin memperdalam bagaimana kemudian dari sisi anggaran, dari sisi alutsista dan juga dari sisi sumber daya manusia termasuk juga tentunya bagaimana netralitas TNI menjelang pemilu 2024. Sesaat lagi pemirsa.